Jadi kalau dibilang kurban multi manfaat itu ya di BMH Bang Firjan. Itu ya. Karena ekosistem pemberdayaannya, ekosistem. itu ada di dalamnya. Oke. Kemudian distribusi daging kurban kita ini biasanya kita prioritaskan kepada para mustami atau binaan-binaan para dai kita. Oke. Jadi dengan berkurban ke BMH itu secara tidak langsung menguatkan kiprah para dai yang selama ini disebar ke penjuru Nusantara, khususnya di wilayah pelosok, yang mereka akhirnya berbahagia dengan datangnya hewan kurban kita, dan juga insya Allah semakin giat mengikuti kegiatan-kegiatan taklim, pengajian, dan lain sebagainya yang selama ini dibimbing oleh dai-dai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara spesial Bincang Mulia hanya di BMH TV, saluran cerdas menggerakkan. Nah, jangan lupa Sobat BMH TV untuk men-like, subscribe, dan share program-program BMH TV. Baik, dengan saya Firjun Zailani, hari ini kita akan membicarakan kesiapan tentang kurban yang insya Allah akan datang sebentar lagi. Tentunya juga kita akan menampilkan narasumber yang sudah tidak usah diragukan lagi kiprahnya dalam program-program kebaikan, tentunya program kurban dari Lasnas Baitul Mal Hidayatullah. Beliau adalah Direktur Prodaya, Program dan Pendayagunaan Baitul Mal Hidayatullah. Assalamualaikum Kang Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Firjan. Persiapan kurban ya ini sedang sibuk-sibuknya ya. Harus selalu sehat. Baik. Nah, pemirsa, ini yang sangat keren dari Lasnas BMH. Semakin hari semakin inovatif. Lasnas BMH dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan program kurban bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke luar negeri, ada di Afrika dan seterusnya, dan menjadi salah satu garda terdepan sebagai diplomasi kemanusiaan, yakni program kurban. Apa saja nih Bang Zainal, bisa di-share ke sobat-sobat BMH TV program kurban BMH tahun ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Ya, Alhamdulillah Bang Firjun dan sahabat BMH TV, tahun ini BMH insya Allah telah mencanangkan program kurban ya, baik di dalam negeri dan juga di luar negeri Bang Firjun. Nah, di dalam negeri tentunya karena BMH Alhamdulillah telah berada di 34 provinsi ya. Jadi insya Allah Sabang dan Merauke itu terjangkau oleh kurban Baitul Mal Hidayatullah. Ya, jadi selain tadi di dalam negeri, BMH tahun ini juga mendistribusikan hewan kurban ke beberapa negara. Ya, salah satunya di Afrika, khususnya di Afrika Timur, Bang Firjun, dan juga di Gaza, di Myanmar, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, ya, dan juga insya Allah untuk saudara kita yang kemarin tertimpa bencana gempa di Turki. Ya, betul. Berarti ini delegasi kemanusiaan yang resmi ya, mewakili negara tercinta Indonesia. Betul Bang Firjun. Jadi insya Allah sahabat BMH TV, jadi bagi para mukorib yang mengamanahkan donasi kurbannya melalui BMH, ini kita insya Allah akan tunaikan dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk yang di luar negeri Bang Firjun. Jadi kami kemarin juga Alhamdulillah diterima dengan baik oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri? Betul. Dalam hal ini Direktorat Afrika. Ya, yang Alhamdulillah disambut baik oleh Direktorat Afrika yang menangani program-program diplomasi Indonesia dengan Afrika. Bahkan dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Afrika ini sangat mengapresiasi. Karena apa yang dilakukan oleh BMH hari ini Bang Firjun itu menguatkan diplomasi antara Indonesia dengan Afrika khususnya. Ya. Apalagi hari ini Bang Firjun, kita harus bangga. Indonesia sebagai negara yang besar, juga dengan populasi muslim terbesar di dunia, itu mampu berkontribusi terhadap negara-negara yang sedang membutuhkan. Ya. Dan jadi, itu nyata ya dari BMH yang mewakili gitu ya? Betul. Jadi Alhamdulillah termasuk nanti insya Allah di tanggal 25 bulan Juni ini, kami akan langsung memberangkatkan tim ekspedisi kurban
itu ke Kenya. Kenya? Ya, ke Kenya. Masya Dan Allah. insya Allah, alhamdulillah kemarin setelah kami diterima silaturahmi di Kementerian Luar Negeri, dan alhamdulillah terhubung dengan Kedubes RI yang ada di Nairobi, Kenya. Jadi Pak Kedubes insya Allah akan menyambut tim BMH di tanggal 27 nanti di 27 kantor ya Kedubes RI yang ada di Kenya. Jadi ini insya Allah agenda resmi membawa nama besar Indonesia, dan insya Allah kita akan bentangkan merah putih di sana. Merah Bagian putih. daripada kebanggaan bahwasanya masyarakat Indonesia hari ini mampu berkontribusi bukan hanya untuk di dalam negeri, tapi untuk dunia. Kira-kira seperti itu, Bang Firjan. Luar biasa, ini luar biasa Sobat BMH. Ternyata BMH secara resmi menjadi duta-duta kemanusiaan hingga ke penjuru dunia. Salah satunya yang disampaikan tadi di Kenya, Tanzania, dan Uganda ya, dan beberapa negara lain yang sedang membutuhkan lewat program kemanusiaan, tentunya program kurban ini. Nah, bicara tentang aspek syariat maupun teknis dalam hewan kurban, apakah BMH sendiri menerapkan standar kontrol terhadap hewan-hewan kurban yang memenuhi persyaratan baik di dalam negeri dan khususnya di luar negeri? Seperti apa, Bang Ya, Zainal? jadi Bang Firjun terkait dengan standarisasi hewan kurban, tentu melalui penguatan yang selama ini dilakukan di internal BMH sendiri, termasuk pesan-pesan dari Dewan Pengawas Syariah kita, Pengawas Syariah. sangat menekankan bagaimana kemudian karena kurban ini adalah bukan hanya ritual, tapi ini adalah rangkaian ibadah Baik. yang kemudian harus kita jaga kesakralannya. Kurban ini bagian daripada pilar peradaban, menguatkan persaudaraan sesama muslim juga iya, tapi ini juga bagian daripada takorub, Mendekatkan. ya, mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam rangkaian itu tentu BMH sangat berhati-hati menjaga sekali bagaimana kemudian dari spek hewan kurbannya kita pastikan hewan kurban tersebut sudah cukup umur, kemudian sehat secara fisik, dan tentu karena kita juga ada akad ya di bobot dan segala macam, itu biasanya kita lakukan penimbangan, pengecekan kesehatan gitu, dan tentu kepada mitra-mitra binaan ya, karena BMH Bang Firjun ini selama ini juga memberdayakan para mustahik melalui program lumbung ternak. Nah, dari lumbung ternak itu yang kemudian di momentum kurban ini kita serap dari lumbung-lumbung ternak pemberdayaan BMH supaya kemudian mustahik berbahagia ketika Idul Adha karena hewan yang mereka pelihara selama ini itu terjual untuk ibadah kurban, dan mereka juga mendapatkan tambahan pendapatan. Kira-kira seperti itu, Bang Rizal. Berarti multi efek ya manfaat dari program kurban BMH ini. Betul. Jadi kalau dibilang kurban multi manfaat itu ya di BMH, Bang Rizal. Itu ya. Karena ekosistem pemberdayaannya Nah, ekosistem. itu ada di dalamnya. Oke. Kemudian distribusi daging kurban kita ini biasanya kita prioritaskan kepada para mustami atau binaan-binaan para dai kita. Oke. Jadi dengan berkurban ke BMH itu secara tidak langsung menguatkan kiprah para dai yang selama ini disebar ke penjuru Nusantara, khususnya di wilayah pelosok, yang mereka akhirnya berbahagia dengan datangnya hewan kurban kita, dan juga insya Allah semakin giat mengikuti kegiatan-kegiatan taklim, pengajian, dan lain sebagainya yang selama ini dibimbing oleh dai-dai kita. Baik, itu berarti salah satu values berkurban melalui program kurban BMH ya. Betul. Nah, kembali berbicara terkait kelayakan kesehatan dari hewan tersebut untuk tahun ini aman ya dari PMK atau penyakit mulut dan kuku? Ya, alhamdulillah. Tempo hari beberapa waktu lalu saya turun langsung mengecek. Langsung turun ya? Ya, memantau bagaimana kemudian kondisi hewan kurban hari ini. Di beberapa tempat, termasuk di Jawa Timur, tempo hari saya juga langsung hadir ke Kediri, menyaksikan langsung, alhamdulillah hewan ternak yang ada ini bebas dari penyakit seperti mulut dan kuku yang tempo hari sempat mewabah ya. Alhamdulillah itu ya? tahun ini sudah semakin turun. Oke. Ada jenis penyakit lain, tapi yang penting manajemen dari kandangnya itu antara sapi dengan kambing ketika mendekati hari H Idul Adha itu harus dipisah.
Harus dipisah. Ya. Kenapa itu, Bang? Karena bisa jadi, Bang Firjun, ada penyakit yang ada di kambing tapi tidak rentan terhadap kambingnya. Baik. Tetapi ketika dicampur ke sapi dan menular ke sapi, itu sapinya yang akhirnya terjangkit dan sakit. Dampak. Padahal di kambing enggak. Oh, gitu. gitu. Karena sebetulnya bagi kambingnya itu ibaratnya kalau kita flu ya, gitu ya, biasa saja gitu. Tapi ketika menular ke hewan yang bukan sejenisnya, kambing ke sapi, itu biasanya sapinya yang justru rentan terkena, terkena. Maka itu harus dipisahkan. Nah itu manajemen seperti ini saya kira juga penting gitu. Jangan sampai nanti sudah deket hari raya Idul Adha, begitu mau disembelih, wah ternyata hewan kurbannya tidak layak karena karena sakit dan segala macam. Nah itu yang kemudian kita jaga supaya kurban ini betul-betul persembahan terbaik gitu. Di hari terbaik ya. Di hari terbaik, betul. Luar biasa kali. Nah, Bang Zainal, saya mau masuk ke pertanyaan terkait dengan upgrading atau pelatihan-pelatihan dalam rangka mempersiapkan hari raya kurban. Adakah pelatihan-pelatihan kepada para panitia ataupun amil-amil yang di lapangan ketika akan menyembelih tersebut? Bagaimana, Bang? Ya, Bang Firjun. Jadi ketika pelaksanaan Idul Adha, jadi BMH itu jauh-jauh hari memang sudah mempersiapkan persiapan sematang mungkin. Sematang mungkin, ya, luar untuk biasa kemudian ini. Menghadapi insya Allah animo atau kepercayaan masyarakat untuk menitipkan kurbannya melalui BMH itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Meningkat ya? Ya, karena ini kemudian kami yang menerima amanah tentu harus mengelola sebaik-baiknya. Nah, salah satunya BMH itu melakukan pelatihan tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, ini dilakukan oleh tentu trainer profesional. Salah satunya dari Juleha, juru sembelih halal. Oh, ya, bagaimana kemudian sekali tarik, nah, itu hewan kurban itu putus urat kerongkongan dan juga urat nafasnya. Sesuai syariat tentunya. Sesuai syariat. Tidak menyakiti dan segala macam. Ini adalah ikhtiar. Ya, dari sekian banyak prosesi kurban yang dilakukan di berbagai titik baik di dalam maupun di luar negeri. Nah itu, jadi ini senantiasa kemudian BMH berupaya untuk meningkatkan, berinovasi supaya kemudian dari tahun ke tahun kita bisa terus memberikan atau mempersembahkan layanan terbaik bagi para donatur yang mengamanahkan kurbannya melalui BMH. Ini luar biasa ya. Jadi BMH dengan manajemen yang profesional menyiapkan layanan terbaik dan setiap tahun senantiasa mengupgrade diri, memberikan totalitas pelayanan dari persiapan plan sampai Z, laporan mungkin seperti itu ya? Betul, Bang Firjun. Sampai laporan insya Allah kami juga menggunakan sistem yang kita develop sendiri ya. Harapannya satu, setidaknya ketika terpotong itu mukorib sudah langsung mendapatkan informasi. Oh, kambing saya sudah dipotong di lokasi ini. Karena biasanya para mukorib sudah pengen buru-buru tuh mau potong kuku, cukur kumis dan segala macam gitu. Jadi ini bentuk pelayanan. Selain itu juga karena BMH ini menyalurkan hewan kurbannya dalam bentuk daging segar. Kenapa kita berikan dalam bentuk daging segar? Karena kita tahu di beberapa wilayah yang BMH jangkau ini rata-rata adalah wilayah di pelosok pedalaman, Bang Firjun. Baik. Yang mereka belum tentu ada kulkas dan segala macam. Yang ketemu makan dagingnya bisa jadi setahun sekali, hanya sekali gitu. Itu yang ditunggu-tunggu. Jadi mereka begitu mendapatkan daging kurban dari BMH, mereka bisa mengolah sesuai dengan selera dan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang ada. Ada yang dibikin rendang kalau di Padang gitu. Sate mungkin dibikin sate kalau di Jawa Timur gitu kan. Kemudian dibikin empal gentong kalau di Jawa Barat. Ya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk nanti di Afrika itu juga seperti itu, Bang Firjun. Jadi insya Allah di Afrika nanti itu daging kurban akan kita bikin yang namanya dapur dadakan. Dapur dadakan. Ya, kenapa dapur dadakan? Karena di Afrika, Bang Firjun, infrastruktur belum begitu lengkap sebagaimana yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak mau juga membebani masyarakat di sana untuk menyiapkan dapur yang mewah. Jadi dapurnya dadakan, apa yang ada di situ, dapurnya boleh ala kadarnya, tapi kualitas masakannya harus berkualitas. Gitu. Itu nanti
langsung diolah di dapur dadakan dan disajikan, insya Allah dimakan bersama dengan anak-anak dan juga warga duafa yang ada di Afrika. Jadi benar-benar fresh from the open, benar-benar. Betul. Luar biasa. Dan insya Allah Bang Firjun, yang menarik nanti di Afrika itu karena kita juga membawa misi, selain misi kemanusiaan, misi diplomasi, kita juga pengen mengenalkan kuliner khas Indonesia. Jadi kuliner kita dikenalkan di Afrika sana. Salah satunya yang populer kan sate. Nah, kita akan bikin sate untuk masyarakat Afrika. Kira-kira ekspresi nanti masyarakat Afrika menikmati daging kurban dari masyarakat Indonesia yang kemudian juga diolah dalam bentuk sate, kira-kira nanti bagaimana sih kebahagiaan mereka, kesannya mereka ketika mereka makan sate yang ditusuk gitu. Pakai kecap nggak itu? Pakai kecap. Dikipasin insya Allah, masya Allah. Saya terbayang kebahagiaan mereka. Betul. Gitu dengan hadirnya kurban kita di Afrika. Nah, ini yang menarik dari layanan BMH tadi sudah dijelaskan bahwa insya Allah laporan pemotongan hewan kurban itu real time, Pak ya. Jadi para mudhohi ataupun donatur jangan khawatir, akan dilaporkan bahwa sudah terpotong dan boleh memotong kumis atau janggut atau potong kuku seperti itu ya. Betul. Ini yang luar biasa. Nah, sekali lagi yang tambah keren dari BMH itu BMH senantiasa adaptif dengan perubahan, dengan kondisi masyarakat. Nah, bicara terkait dengan skala prioritas dari suatu titik penyaluran, daerah mana sih Bang Zainal yang saat ini menjadi pusat yang sangat dibutuhkan penyalurannya hewan kurban ini menurut Bang Zainal? Ya, Bang Firjun, alhamdulillah beberapa bulan sebelum Idul Kurban ini hadir di tengah-tengah kita, jauh-jauh hari tim BMH telah melakukan assessment di beberapa titik. Satu, kami berharap supaya kemudian kurban ini betul-betul merata. Tidak ada penumpukan di titik-titik tertentu. Kemudian yang kedua, tentunya BMH berharap kurban BMH ini memang tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, tepat sasaran itu tadi kami memprioritaskan wilayah-wilayah biasanya yang berada di pelosok dan pedalaman. Pelosok, pedalaman. Ya, yang tidak terjangkau. Jadi kalau ada donatur atau masyarakat Indonesia yang pengen kurban ke pelosok pedalaman NTT, pelosok pedalaman Papua, daerah Maluku dan segala macam, tidak harus Bang Firjun jauh-jauh beli tiket untuk mengantarkan hewan kurbannya ke wilayah Indonesia Timur. Mahal ongkosnya. Mahal ongkosnya. Mending titip ke BMH. Karena yang pertama Bang Firjun, BMH seperti di NTT itu menginisiasi lumbung ternak tadi. Itu ada di desa Nomoke. Ya, desa Nomoke di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, kalau mungkin beberapa di antara kita sudah pernah ke Timur Tengah, ini ada Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan di NTT. Masih di dalam negeri nih. Oke. Ya, jadi di sana Bang Firjun itu kalau kita searching di data, angka stunting tertinggi di Indonesia itu ada di NTT. Ada di NTT. Ya? Ada di NTT. Dan salah satunya wilayah yang kemudian kita intervensi ini di desa Nomoke. Kita ada lumbung ternak Bang Firjun di sana dan sudah kita siapkan hewan kurban jauh-jauh hari. Ini juga melibatkan tadi memberdayakan masyarakat di lokal. Itu ada ratusan kambing yang sudah siap di sana untuk kita persembahkan sebagai kurban terbaik. Gitu. Kemudian yang berikutnya tidak hanya program kurban saja Bang Firjun yang ada di Nomoke ini. Ada program air bersih juga. Air bersih. Ya, kemudian ada dai yang kita tempatkan di situ, yang dia memang tinggal dan menetap di situ, membina masyarakat dan anak-anak di situ. Jadi insya Allah kurban di BMH ini multi manfaat Bang Firjun. Multi manfaat tadi bukan sekedar hewan kurban yang disalurkan, tapi ada manfaat-manfaat lain tadi ya. Betul. Air bersih sesuai dengan kebutuhan di situ. Betul. Dan juga program-program lainnya. Nah, kalau kita bicara program di Afrika tadi, di Tanzania, Uganda ataupun Kenya, apakah ada program khusus BMH yang di sana atau program berkelanjutan pasca program kurban tersebut? Ya, Bang Firjun. Jadi kalau di Afrika ini problem terbesar hampir di seluruh kawasan Afrika, khususnya Afrika Timur, itu problemnya adalah air. Air ya, baik. Ya, air. Seperti waktu itu kita penyaluran di Somalia, itu sumber air tidak ada di tempat-tempat perkampungan masyarakat. Nah, di Kenya itu ada beberapa program sustain yang juga akan kita inisiasi. Selain penyaluran kurban,
BMH tadi juga mengenalkan beberapa kuliner dan insya Allah ada beberapa makanan khas Indonesia yang akan kita kenalkan untuk masyarakat di Kenya. Nah, kita ada program air bersih ya melalui program sumur bor dan juga pengadaan air bersih melalui tangki-tangki yang kita sebar untuk mendistribusikan air bersih ke perkampungan masyarakat yang ada di Kenya. Nah, selain itu Bang Virjun, karena di Afrika Timur itu lembaga pendidikan, khususnya yang formal itu di beberapa perkampungan ada yang tidak terjangkau, jaraknya jauh. Kemudian masyarakat di Afrika Timur itu sebagian besar yang Muslim itu hidup di bawah garis kemiskinan, Bang Virjun. Di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya miskin, tapi hidupnya di bawah garis kemiskinan. Nah, itu yang kemudian kita insya Allah di Kenya akan inisiasi tempat belajar sekaligus di situ sebagai rumah Quran. Jadi anak-anak ngaji plus nanti ada belajar informal, belajar baca, belajar tulis dan segala macam. Itu program yang sustain yang insya Allah BMH juga akan menempatkan dai di Kenya, dai lokal kita tempatkan di situ untuk membina anak-anak di situ. Jadi pendidikan secara formal khususnya tahfiz Quran dan segala macam. Nah, kemudian di sana juga insya Allah akan kita inisiasi selain 2 program tadi, Bang Virjun, ada program tuk-tuk. Tuk-tuk? Ya. Oke, apa itu, Bang? Nah, ini menarik, tuk-tuk ya. Jadi, tuk-tuk ini program ambulan di sana, tapi ambulannya nggak sama dengan ambulan yang ada di Indonesia. Kalau ambulan di Indonesia itu ambulannya roda 4. Baik. Di sana itu ambulannya roda 3. Oh, seperti bajai. Ya, kayak bajai gitu. Jadi, kalau kita ada bentor ya, becak motor itu. Yes. Kalau bentor kan becaknya di depan, ini becaknya di belakang. Jadi kayak motor apa itu ya? Ada yang di Indonesia, yang di belakang ada baknya, di depannya ada motor. Itu ambulan yang digunakan oleh masyarakat yang ada di sana. Itu namanya tuk-tuk. Tuk-tuk ya. Tuk-tuk. Nah, kenapa kita inisiasi ambulan, Bang Virjun? Karena di beberapa wilayah di Afrika Timur itu fasilitas kesehatan cukup jauh. Sangat minim ya. Ya, sangat minim. Dan di beberapa case, Bang Virjun, itu angka kematian ibu melahirkan di sana juga masih cukup tinggi. Sangat tinggi sekali. Ya, makanya kita hadirkan ambulan supaya kemudian ini memfasilitasi masyarakat untuk lebih cepat penanganan ketika ada masyarakat yang butuh untuk berobat, kemudian ibu yang melahirkan dan segala macam, mobilitasnya jauh lebih mudah karena adanya program tuk-tuk ini tadi, program ambulan yang dipersembahkan oleh masyarakat Indonesia. Ini menarik banget ya, ternyata di balik program kurban itu ada program-program lanjutan tadi, seperti untuk core kesehatan tadi, ada program ambulan tuk-tuk tadi ya, dan seterusnya. Volunteer yang dikirim BMH itu ada kendala nggak dalam bahasa ibunya Kenya maupun Tanzania, seperti apa itu? Ya, kalau bahasa sana ada bahasa lokal, Bang. Lokal ya? Ya, tapi mereka juga alhamdulillah di wilayah Afrika Timur ini karena pernah dijajah Inggris, jadi mereka untuk bahasa Inggris insya Allah bahasa nomor 2-nya ya? Bahasa nomor 2-nya. Jadi ya karena kita juga biasa selain menggunakan bahasa Indonesia, kita juga bahasa Inggris ya. Meskipun ada yang aktif, ada yang pasif, tapi insya Allah secara komunikasi tidak ada masalah. Sejauh kita berinteraksi beberapa tahun pendistribusian hewan kurban ke sana, pada aspek komunikasi ini tidak ada masalah. Karena bahasa kemanusiaan itu bahasa universal. Betul. Ini yang luar biasa sekali ya. Dan sudah masuk tahun keberapa BMH menyalurkan ke luar negeri, ke Kenya dan seterusnya? Ya, alhamdulillah ini sudah memasuki, kalau ke luar negeri itu kita sudah lebih 10 tahun, Bang Virjun. 10 tahun ya. Ya, tapi khususnya untuk yang ke Afrika dan khususnya Afrika Timur itu kita sudah 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Bahkan kita tahun kemarin juga langsung mengirimkan delegasi dari Indonesia untuk mengawal distribusi hewan kurban di sana, sekaligus mengabarkan bagaimana kemudian kebahagiaan, sebahagia-bahagianya orang Afrika ketika dikunjungi saudara muslimnya dari Indonesia, dan tidak hanya dikunjungi tapi membawa hadiah terbaik melalui persembahan kurban dari para donatur. Baik. Ini kiprah BMH di luar negeri sungguh luar biasa. Dan kita kembali sedikit ke dalam negeri. Kita tahu BMH itu terkenal dengan binaan di pelosok-pelosok negerinya. Ya, betul. Ada mungkin ratusan hingga ribuan binaan BMH di titik-titik yang sangat membutuhkan. Nah,
Seperti apa untuk mengawali, memplanning suatu program, terutama kurban ini, dan program-program lanjutannya seperti apa di BMH itu sendiri, Bang Zainal? Ya, jadi Bang Firjun, metodologi yang selama ini kami gunakan, setiap kita datang ke satu tempat, ya, kemudian kita berinteraksi, itu pasti kita menemukan sesuatu yang baru. Apalagi kemudian BMH yang selama ini telah menugaskan ribuan dai ke berbagai penjuru negeri, khususnya di wilayah pelosok. Maka dai ini sebetulnya itu adalah bagian daripada perpanjangan tangan BMH. Mereka tahu persoalan di tengah-tengah masyarakat itu apa. Secara realnya. Secara realnya. Kenapa mereka tahu? Karena mereka bertahun-tahun mendampingi masyarakat yang ada di situ, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ketika ada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, dan permasalahan-permasalahan lain, ini insya Allah teridentifikasi. Mana wilayah yang biasanya terjadi penumpukan hewan kurban di setiap tahun itu terdeteksi. Jadi insya Allah tidak ada keraguan kalau menyalurkan hewan kurban melalui BMH, selain tepat sasaran, multi manfaat tadi, Bung Dirjen. Oh begitu ya. Ini semakin menggambarkan bahwa BMH ini benar-benar secara termanage, secara modern dan profesional ya, dalam menyalurkan hewan-hewan kurban yang membutuhkan. Nah, jadi bukan di wilayah yang baru kemarin kita datangin, tapi itu sudah sekian tahun ya kita bina melalui dai-dai tangguh yang kolaborasi dengan dai-dai tangguh tadi ya. Betul. Ini luar biasa sekali. Dan terkait dengan pengalaman program kurban tahun lalu, bagaimana kesan, cerita, atau adakah hal-hal yang bisa di-share ke masyarakat, ke seluruh pemirsa BMH TV terkait program tahun lalu seperti apa? Ya, jadi Bang Firjun, alhamdulillah ini bagian daripada ekspresi kebahagiaan kita ya. Baik. BMH secara tidak langsung ketika donatur berkurban itu kami juga merasakan kebahagiaan yang sama, gitu. Karena BMH menjadi fasilitas jembatan kebaikan untuk dapat mendistribusikan hewan kurban ini ke lokasi-lokasi yang tepat sasaran tadi. Kita masih jumpai Bang Firjun di dalam negeri sendiri. Baik. Ya, contoh waktu itu beberapa tahun lalu kita ada kurban di wilayah pelosok Ponorogo. Ponorogo. Ya, itu wilayah atau kampung situ itu setelah 75 tahun Indonesia merdeka itu belum pernah ada pemotongan hewan kurban. Itu di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Kemudian di wilayah NTT Bang Firjun, di wilayah Ngada dan segala macamnya di beberapa daerah pelosok itu juga sama. Karena testimoni dari penerima manfaat, beliau mendapatkan cerita dari kakeknya yang usianya sudah 100 tahun dan telah meninggal, itu baru didapati hewan kurban itu ya didistribusikan oleh BMH itu. Artinya itu, setelah 100 tahun itu baru kali itu mereka menyaksikan ada pemotongan hewan kurban di kampungnya. Itu kurban dari BMH. Apa kendalanya sehingga wilayah-wilayah Indonesia, sebagian daerah yang tadi disebutkan itu kesulitan untuk bisa merasakan daging kurban? Seperti apa? Ya, karena Indonesia ini Bang Firjun negara besar. Kepulauan ya? Negara kepulauan. Baik. Jadi tidak semua tempat itu terjangkau. Apalagi kemudian, mohon maaf, wilayah khususnya di daerah Jawa itu ya rata-rata untuk kemudian mereka bisa mendistribusikan keluar Jawa itu kan butuh partner gitu. Nah, bersyukur kalau kemudian masyarakat Indonesia khususnya para donatur ketemu dengan BMH yang bisa memfasilitasi kebaikan melalui kurban tadi hingga pelosok negeri gitu. Dan alhamdulillah Bang Firjun ini terus kita tingkatkan pendistribusian kurban BMH selain ke pelosok negeri tadi, BMH juga alhamdulillah telah hadir di beberapa negara, termasuk negara di Afrika Timur, bagi saudara-saudara kita yang hari ini mereka masih berjuang dengan keterbatasan ekonomi, karena mereka masih terbatas sekali, karena mereka ya kategorinya hidup di bawah garis kemiskinan, Bang Firjun. Boleh diceritakan dong Bang Zainal terkait penyaluran kurban di luar negeri, ada momen-momen atau cerita spesial nih yang bisa di-share? Ya. Jadi Bang Firjun, di sana itu pendistribusian kurban atau penyelenggaraan Idul Kurban itu tidak bisa sebagaimana di Indonesia. Kenapa? Yang pertama,
hewan kurban yang dipotong di sana itu tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat. Penerima manfaatnya lebih banyak. Jadi kalau kita motong, misalkan kalau kita di RT, di RW kita bikin panitia kurban, motong di situ, itu kemungkinan besar akan kredit, Bang Firjun. Oh gitu. Karena jumlah yang dipotong di RT atau RW setempat itu tidak mencukupi untuk pembagian ke masyarakat, sehingga pemerintah di sana biasanya mengatur pemotongan itu dilakukan di sentra-sentra pemotongan, gitu. Rumah potong hewan itu ya? Rumah potong hewan, kemudian itu kita distribusi. Dan saya menyaksikan, Bang Firjun, ketika daging kurban itu kita distribusi, itu mereka setelah menerima pembagian daging kurban itu mereka langsung bawa ke rumah, dan mereka masak. Nah, masaknya itu di dapur yang di luar halaman, Bang Firjun, karena mereka rumahnya itu tenda. Kalau ada api di situ, habis rumahnya itu. Ya, jadi dapurnya itu di luar, pakai ranting-ranting pohon, mereka masak di situ. Dan daging kurban yang kita berikan tadi itu langsung semuanya dimasak, tidak ada yang disimpan. Kenapa? Satu, tidak ada listrik, mereka tidak punya perabot seperti kulkas dan segala macam. Jadi yang ada itu langsung dimasak, Bang Firjun. Dan uniknya, antara daging yang dimasak dengan pancinya itu hampir sama besarnya, full pancinya itu, ya. Dan hanya beberapa mungkin mili atau liter air ya. Jadi kalau dimasak itu mungkin butuh waktu 2 hari untuk daging itu bisa matang, karena nggak ada kompor, pakai kayu bakar, dan kayunya itu dari ranting-ranting pohon yang dipatah, yang seadanya. Yang seadanya itu. Tapi Bang Firjun, kami mendapati di esok harinya, sepertinya kami yakini daging kurban itu sebenarnya nggak matang sempurna. Tapi esok harinya itu tinggal tulang belulang yang bersih, tidak ada sisa dagingnya. Artinya mereka itu sangat membutuhkan, dan ini kebahagiaan yang saya rasakan ketika hadir menyaksikan langsung. Ternyata sebegini butuhnya masyarakat di sana, dan Masya Allah, ini tentu kebahagiaan bagi saya yang secara langsung ikut berpartisipasi menyalurkan dan menghantarkan langsung daging kurban dari para donatur di Indonesia untuk masyarakat di Afrika Timur. Afrika yang membutuhkan tadi. Betul, Bang Firjun. Kalau tahun lalu berapa hewan kurban yang disalurkan oleh BMH baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Ya, kalau tahun lalu alhamdulillah BMH total menyalurkan hewan kurban setara kambing itu 12.000. 12.000. Ya, dan 2.600-nya diantaranya itu yang kita distribusikan ke luar negeri. Gitu, di Afrika tadi. Dan insya Allah mohon doanya tahun ini bagaimana? BMH mentargetkan bisa menghimpun 16.000 hewan kurban setara kambing ya. Dan insya Allah untuk di luar negeri, Bang Firjun, itu kita plotting, karena kita sudah punya titik-titik assessment tadi, itu sekitar 3.100 ekor yang akan kita distribusikan ke luar negeri, khususnya ke Afrika. 3.100 ya, 3.100 ekor. Dan ini insya Allah nanti khususnya di Kenya itu akan dilepas langsung oleh Kedutaan Besar RI Indonesia, RI yang ada di Kenya. Yang ada di Kenya. Luar biasa sekali, berarti secara resmi akan disambut dan kemudian dilepas oleh pejabat pemerintah yang ada di sana ya. Betul, karena ini bagian daripada sebetulnya diplomasi negara ini. Kemanusiaan ya. Ini BMH makin hari makin keren banget, karena ternyata secara resmi mewakili Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk bisa saling berbagi seperti itu ya. Betul. Sebagaimana esensi dari ibadah kurban itu sendiri. Nah, Bang Zainal, terkait dengan kebutuhan tadi di lapangan dan asesmen yang telah dilakukan, kemudian jikalau ada masyarakat, para sobat BMH TV ingin berkontribusi dan memberikan amanah nih, pengen ayo ikut turun rumput yuk menyalurkan kurban melalui BMH, kemana saja akses yang bisa mereka raih agar bisa diterima, dan hamin berapa nih misalkan dalam menyalurkan, karena kan Afrika jauh ya. Betul. Jadi Bang Firjun, insya Allah hari ini karena eranya media sosial, jadi donatur bisa mengakses informasi lengkap terkait dengan kurban BMH itu ada di IG @officialbmh ya, juga bisa akses di web BMH www.bmh.org.id, dan BMH juga hadir sebetulnya di marketplace ya. Kalau selama ini kita sering belanja baju, belanja apa, coba di scroll itu ya, seperti di Shopee dan segala macam, di marketplace
itu ada kurban BMH di situ. Ada kurban BMH ya, di situ. Ya? Jadi waktunya kita bukan lagi kita berbelanja baju, berbelanja kebutuhan lain, waktunya kita berbelanja kurban. Betul. Tahun ini, Bang Firjan. Oh seperti itu. Jadi sudah ada beberapa sarana prasarana bagi para pengkurban ya untuk bisa mengakses dan mengamanahkan kurbannya ke Betul, BMH. Bang Firjun. Dan donatur juga bisa langsung kontak ke nomor layanan ya yang bisa diakses juga di web tersebut untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lengkap kemana saja kurbannya disalurkan, kapan waktu pemotongan dan segala macam bisa diakses di situ. Dan insya Allah Bang Firjun, kami memberikan peluang dan kesempatan bagi para donatur yang hari ini barangkali belum punya niat berkurban. Baik. Ya, BMH insya Allah akan menerima pembukaan amanah titipan kurban ini hingga H+1 Bang Firjun. H+1 ya? Ya. Oke. Jadi kebetulan di luar negeri ini ada selisih waktu 4 jam ya, khususnya di Afrika lebih lambat dari waktu di Indonesia. Jadi insya Allah sampai dengan H+1 itu donatur masih bisa menitipkan amanah kurbannya melalui BMH, Bang Firjan. Atau kalau sobat-sobat BMH TV yang ada di beberapa penjuru kota di Indonesia bisa mendatangi langsung ya kantor-kantor BMH. Betul. Begitu ya? Alhamdulillah kantor BMH berada di 34 provinsi dan ada 80 kantor layanan di kabupaten kota, Bang Firjan. Kabupaten kota pun ada ya. Luar jadi biasa. bisa dicek nanti di web BMH di mana saja kantor BMH, para donatur bisa langsung ke situ sekaligus bersilaturahmi. Insya Allah bagi donatur yang langsung datang ke kantor Bang Firjun itu ada bukan hadiah tapi gift, bagian daripada apresiasi terima kasih kami karena donatur ikut berpartisipasi berbagi kebaikan untuk menguatkan persaudaraan kita sesama muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oh itu ya, keren sekali sudah berbagi juga ternyata mendapatkan cenderamata yang luar biasa, bisa sebagai kenangan pengingat sekali ya, bahwa kurbannya sudah sampai ke penjuru negeri maupun ke Afrika dan daerah yang membutuhkan seperti itu ya. Nah, Bang Zainal, ini terkait dengan para volunteer amil-amil BMH maupun panitia yang bertugas dalam program kurban BMH, apa yang ingin disampaikan kepada mereka-mereka, teman-teman kita, sobat-sobat yang luar biasa itu? Ya. Jadi Bang Firjun, tentu kami atas nama BMH mengucapkan banyak terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh para donatur kepada BMH selama ini, dan insya Allah kami akan menjaga amanah tersebut dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa berkontribusi juga selain tadi dengan berkurban, partisipasi para donatur untuk program-program penguat ya. Iya, seperti program sosial kemanusiaan lainnya tadi ada program sumur ya, air bersih, kemudian ada program kesehatan melalui tuk-tuk tadi, kemudian rumah Quran ya, rumah belajar sekaligus rumah pendidikan non formal yang kita persembahkan untuk saudara-saudara kita di Afrika. Mudah-mudahan kita bisa berfastabiqul khairat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, ini luar biasa sekali kiprah dari Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah yang menjangkau ke seluruh penjuru baik di dalam maupun di luar negeri dan memberikan multi manfaat sebagai bukti nyata kebaikan. Ini Sobat BMH silakan untuk menghubungi Lembaga Amil Zakat Nasional BMH terdekat di kota Anda, atau tadi menghubungi website www.bmh.or.id maupun nomor-nomor layanan BMH lainnya serta medsos-medsos BMH. Saya pikir luar biasa perbincangan kita di sesi kali ini, Bang Zainal. Terima kasih sekali sudah hadir di studio BMH TV. Semangat terus dan sukses selanjutnya. Amin, insyaallah. Baik, Sobat BMH TV, terima kasih atas atensi dan perhatian dan dukungan seluruh Sobat BMH TV dimanapun Anda berada. Terus semangat, terus bahagia, dan buktikan kebahagiaan kita ini bisa secara nyata kita share kepada masyarakat yang membutuhkan bersama Lasnas Baitul Mal Hidayatullah. Saya Firjun Zailani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.